Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan menjelaskan hasil diskusi penerapan akuntansi pada aplikasi manajer AYO dengan pembagian tim, yaitu eh, poin pertama akan dijelaskan oleh Zafira, poin kedua akan dijelaskan oleh Aulia, poin ketiga akan dijelaskan oleh Agus, poin kelima akan dijelaskan oleh Alif, poin keenam akan dijelaskan oleh Natasha, poin ketujuh akan dijelaskan oleh Aulia, poin delapan akan dijelaskan oleh Adinda, poin kesembilan akan dijelaskan oleh Widi, poin ke-10 akan dijelaskan oleh Aulia, poin ke-11 akan dijelaskan oleh Widi. Pada tahap pertama, kita akan melakukan input database baru, yaitu dengan memasukkan nama PT. Dan kami menggunakan PT Grab Teknologi Indonesia. Kemudian akan menginput penyetoran modal awal, di mana di sini harus memasukkan bank and cash account dengan memasukkan nominal atau modal awal sebesar 200 juta pada kolom starting balance sebagai saldo awal penyetoran dari pemilik dari perusahaan. Setelah itu di-klik dan akan muncul tampilan seperti ini. Dan kemudian akan dilanjutkan dengan menginput data karyawan. Baik, selanjutnya untuk menginput data karyawan, di sini bisa dilihat pada menu Employee, di mana untuk data employee ini kita inputkan nama-nama kelompok kita, yaitu ada 11. Sini ada Adinda Fajar Septiani, Alif Rizky, Anggun Widi, Arif Rahman, Aulia Claudia, Aulia Melida, Delima, dan seterusnya. Untuk pembuatan employee ini atau input data karyawan ini bisa dilakukan untuk klik menu New Employee, lalu dilakukan pengisian nama, lalu ada kode atau nomor induk karyawan, lalu ada alamat dan email. Kita dapat klik create atau create and add another. Berikut untuk hasilnya setelah diinputkan data karyawannya. Untuk selanjutnya bisa dijelaskan oleh Saudara Alif untuk pengisian data aset. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pembelian aset. Yang pertama, langsung ke setting dahulu. Terus ke chart of akun. Kemudian ke new akun. Sebelumnya kalau buat itu ke new akun dahulu. Kemudian langsung create name. Di sini karena sebelumnya saya sudah membuatnya, jadi kita langsung bisa melihat di bagian awal tadi. Namanya asset and depreciation. Selanjutnya ke arah tick aset. Caranya yang pertama bisa diedit itu. Untuk caranya. Nah ini terkait nama item kode yang pertama itu apa yang dibeli, terus depresiasi berapa tentang aset tersebut, terus deskripsi berapa jumlah aset yang dibeli, serta acquisition cost itu lebih ke harga, accumulation cost lebih ke akumulasi atas deskripsi dari harga tersebut. Selanjutnya mungkin langsung ke create another kalau ada yang dibeli kembali. Selanjutnya akan dijelaskan teman yang lain. Nah, selanjutnya kita akan menginput sales quotation dan juga sales order. Pertama-tama kita ke bagian customers. Kita harus mendata dulu customers yang ingin dibeli atau yang ingin membeli produk kita. Nah, di sini ada dua customers. Yang pertama CV Jaya Mandiri dan PT Solusi Ampuh Teknologi. Kita masuk ke salah satu dari mereka yaitu CV Jaya Mandiri. Nah, pertama-tama kita input nama dulu, CV Jaya Mandiri. Untuk kode dan kredit limit juga opsional.
Setelah itu kita input billing address yaitu alamat penagihan dan juga delivery address atau alamat pengiriman. Nah, biasanya ada beberapa perusahaan yang membedakan antara alamat penagihan dan juga alamat pengiriman. Namun di sini kita samakan, yaitu pada Jalan Kenangan Indah nomor 46 Surabaya. Untuk emailnya sendiri sebenarnya opsional, tapi di sini ditulis jmandiri@gmail.com dan kita klik update. Selanjutnya kita menuju ke sales quotes, yaitu penawaran. Pertama-tama kita akan membuat sales quotes dari CV Jaya Mandiri, yaitu pada tanggal 4 November 2022 dan valid for 14 hari. Dan deskripsinya yaitu jasa pembuatan software knowledge management dengan kuantiti 1 dan unit price 10 juta. Untuk alamat penagihannya sama dengan alamat pengiriman, jadi kita tulis Jalan Kenangan Indah, nomor 46, Surabaya. Setelah itu kita update. Lalu yang kedua, kita akan membuat sales quotation selanjutnya. Nah, yang kedua ini adalah customers dari solusi Ampo Teknologi. Issue date-nya sama tanggal 4 November dan valid for 14 hari. Untuk billing address-nya yaitu di Jalan Bahagia Selamanya nomor 10 Bandung dan deskripsi dari pembeliannya yaitu jasa pembuatan software presensi kehadiran karyawan. Untuk kuantitinya sendiri ada 1 dan unit price-nya 15 juta. Nah, selanjutnya setelah itu kita klik update. Setelah itu kita klik view pada quotation yang pertama yaitu CV Jaya Mandiri. Nah, akan keluar seperti ini. Lalu kita klik copy to. Kita klik ke new sales order. Nah, ini adalah new sales order. Nah, untuk date-nya sendiri yaitu sama tanggal. Date-nya sendiri adalah 14 hari setelah pembelian, yaitu tanggal 18 November 2022. Untuk billing address-nya sama, Jalan Kenangan Indah 46 Surabaya, dan kita cocokkan deskripsinya juga sama, lalu unit price-nya juga sama, lalu kita create and add another karena kita ada 2 quotation. Nah, yang selanjutnya ada dari PT Solusi Ampo Teknologi. Untuk date-nya juga di tanggal 18. Untuk deskripsinya itu jadinya pembuatan software presensi kehadiran karyawan. Itu belum terganti. Nah, kita ganti dulu. Setelah itu kita ganti unit price-nya juga menjadi 15 juta. Setelah itu kita create. Nah, ini adalah bentuk dari sales order yang ada. Selanjutnya, untuk bagian selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, yang selanjutnya adalah purchase invoice. Oke, di dalam purchase invoice ini, berdasarkan hasil diskusi kami telah membuat 3 data purchase invoice, yang mana salah satunya adalah PT Visionet Internasional. Bisa kita klik
yang atas sendiri, diedit. Oke, di dalam purchase invoice ini, yang pertama adalah issue date, yang mana tanggal pembelian itu adalah tanggal 8 November 2022 dengan tenggang waktu 14 hari untuk pembayaran. Nah, di dalam reference itu kita bisa mengisi nomor invoice yang sudah disediakan dari hasil diskusi kami. Dari suppliernya diisi PT Visionet Internasional dengan deskripsi pengembangan software. Nah, di dalam akun ini tergolong pada computer equipment. Nah, deskripsi sebelah akun adalah deskripsi yang sama dengan deskripsi yang di atas. Dengan quantity 1, unit price-nya 15 juta. Lalu kita update, create. Lalu akan muncul tampilan seperti ini. Yang kedua adalah PT Varia Solusi. Oke, untuk penginputan data masih sama. Ada issue date, ada tenggang waktu, ada nomor reference, supplier, deskripsi, dan bidang akun dengan harga 15 juta. Klik update. Lalu akan muncul tampilan seperti ini. Nah, untuk melihat tampilan purchase invoice, kita bisa klik di view di salah satu PT Visionet Internasional. Maka akan muncul tampilan purchase invoice yang seperti ini dengan deskripsi pengembangan software dan total harga sebesar 15 juta. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Untuk sales invoice sendiri didapat berdasarkan sales order yang telah dilakukan sebelumnya. Nah, di sini ada customer dari PT Solusi Ampuh Teknologi dan Jaya Mandiri. Di sini dalam sales order ini total invoice dari PT Solusi Ampuh Teknologinya ada 15 juta dan CV Jaya Mandiri ada 10 juta. Untuk melihat bagaimana cara mendapatkan data ini, klik edit. Di sini ada isian isu data, yaitu data pencatatan order, yaitu tanggal 11 November, tanggal 4 November 2022 dengan jangka waktu 14 hari. Kemudian billing address untuk PT Jaya Mandiri ada Jalan Bahagia Selamanya nomor 10 Bandung. Di deskripsi ada jasa pembuatan software presensi kehadiran karyawan. Nah, untuk pengisian data ini, untuk akun pilih sales dan deskripsinya sama seperti yang di atas. Untuk jumlah kuantitasnya 1 dan unit harganya 15 juta. Udah update. Untuk CV Jaya Mandiri langkahnya sama, yaitu edit. Kemudian isikan data tanggal ordernya dengan jangka waktu 14 hari. Kemudian isi billing address-nya yaitu Jalan Kenangan Indah 46 Surabaya dan isikan deskripsi ordernya yaitu jasa pembuatan software knowledge management system. Untuk akun ini masuk dalam akun penjualan. Untuk jumlah kuantitasnya ada 1 dan unit price-nya ada 10 juta. Kemudian kolom description dicentang dan klik update. Setelah semua data terinput, kemudian klik view pada PT Solusi Ampuh Teknologi. Untuk tampilan invoice sales-nya seperti ini. Kemudian untuk input penerima sales invoice dijelaskan oleh Adinda. Baik, untuk selanjutnya adalah penerimaan sales invoice yang merupakan tahap terakhir dari setelah sales question, sales order, sales invoice. Selanjutnya pada penerimaan sales invoice. Nah, untuk stepnya adalah masuk ke sales invoice.
Oke, setelah itu menurut dari diskusi kami yang sudah melakukan pembayaran merupakan CV Jaya Mandiri. Jadi kita view untuk CV Jaya Mandiri. Oke. Nah, setelah keluar kita klik pada New Receipt. Nah, oke. Nah, di sini kita bisa setting untuk tanggal pembayarannya yaitu tanggal 10 November. Kemudian customer-nya kita pilih CV Jaya Mandiri. Untuk description, oke, untuk account-nya kita pilih Bank BCA, maaf. Untuk description-nya kita bisa tulis payment sales invoice. Oke. Nah, untuk di besaran sebesar 10 juta. Pembayarannya sebesar 10 juta. Setelah itu kita bisa langsung saja klik yang create. Nah, nanti akan muncul resep dari pembayaran payment sales invoice dari CV Jaya Mandiri. Baik, untuk selanjutnya bisa diteruskan oleh teman saya. Selanjutnya itu ada aktivitas untuk menginput daftar gaji karyawan. Langkah pertama yaitu membuat akun di menu setting terlebih dahulu. Setelah itu bisa ke pilih cut off akun. Setelah itu di tabel profit and loss statement kita bikin new akun dengan nama labor expense. Kemudian di grupnya kita bisa pilih expense. Setelah itu cash flow statement-nya sudah benar di operating activity. Kemudian karena tadi sudah dibuat, tampilannya bisa dilihat atau dipastikan ke tabelnya, yaitu labor of expense. Langkah kedua adalah menyambungkan akun barusan ke fitur payslip item dengan cara ke setting, kemudian payslip item, pilih payslip earning item. Nah, di sini kita bisa bikin baru new payslip. Nah, di sini kita bisa tulis dengan payroll. Setelah itu kita update. Kita pilih labor expense. Setelah akunnya sudah siap, baru kita input daftar gaji karyawan. Masuk ke menu payslip. Nah, di sini kita coba input baru satu dengan cara klik new payslip. Kita atur tanggalnya sesuai transaksi, itu tanggal 25. Kemudian deskripsinya kita bisa pilih, bisa tulis dengan payroll dengan jabatan. Nah, kita pilih nama orangnya. Setelah itu namanya kita pilih payroll. Deskripsinya kita pilih, kita tulis deskripsi gaji bulan November. Unitnya kita isi 1. Setelah itu unit per price-nya kita isi jumlah gaji dari pekerja tersebut, yaitu 10 juta. Selanjutnya tinggal kita create untuk membuat datanya. Untuk transaksi selanjutnya bisa dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya adalah untuk input data reimburse. Untuk data reimbursement ini, kita bisa klik menu expense claims. Di sini kita sudah menyediakan beberapa data untuk data reimbursement di bulan November. Di sini ada dari data dari Rizky, yaitu untuk kategori motor, terus juga untuk pembayaran biaya parkir dengan deskripsi lengkapnya itu biaya parkir dari kunjungan ke klien dengan total biayanya itu Rp250.000. Untuk menambahkan data reimbursement ini, kita bisa klik New Expense Claim, lalu kita bisa isikan tanggal, lalu kita isikan juga nomor referensi, lalu di sini ada
Bayinya itu berdasarkan karyawan yang melakukan reimbursement. Selanjutnya kita isikan PI atau keterangan pembayarannya. Misalnya di sini ada biaya print, lalu ada deskripsi atau deskripsi lengkapnya. Kita bisa isikan biaya print dokumen penagihan. Nah, untuk account-nya ini kita bisa pilih yang printing yang sesuai dengan kategori dari ngeprint dokumen. Untuk kuantitinya kita isikan 1 dan unit price-nya untuk harganya itu kita isikan 200.000. Lalu kita klik create. Nah, ini merupakan tampilannya ketika kita berhasil meng-create data expense claim. Di sini maka akan menambah satu data terkait dengan biaya print atau biaya print dokumen penagihan. Nah, berikut untuk cara untuk input data reimbursement. Selanjutnya untuk input pembayaran gaji akan dijelaskan oleh Widi. Ya, melanjutkan dari input data gaji, selanjutnya kita melakukan pembayaran, yaitu masuk ke fitur payslip, kemudian kita klik view salah satu. Setelah itu kita klik new payment. Nah, di situ bisa kita isi pertama akun banknya, kemudian di tabel ini kita bisa isi employee. Kemudian di deskripsinya bisa kita tulis gaji bulan November. Setelah itu bisa kita pastikan terlebih dahulu untuk nominalnya. Jika pas sudah sesuai, jangan lupa untuk dicentang kolom description, dan kita create. Nah, ini merupakan transaksi pembayaran gaji karyawan. Oke, selanjutnya yang bagian terakhir terkait laporan keuangan. Mungkin bisa di bagian report, Kak. Selanjutnya di bagian profit and loss statement atau laba rugi. Nah, sebelumnya ini sudah kami buat. Bisa di bagian view, Kak, ataupun edit. Oke, mungkin di bagian view aja langsung ya. Terkait di sini, mungkin bisa digeser paling bawah, Kak. Di sini kami mengalami kerugian sebesar 88 juta. Hal ini dikarenakan terlalu banyaknya beban yang berada dalam perusahaan kami, sedangkan modal yang kami input hanya sebatas 200 juta. Selanjutnya mungkin di laporan neracanya, Kak. Di sini terlihat bahwa laporan di neracanya itu balance antara aset sama dengan liabilities ditambah kuantitas. Untuk caranya sendiri mungkin bisa diperlihatkan, Kak, di bagian edit, Kak. Nah, ini mungkin. Yang pertama, bagian title, neraca, terus deskripsi itu terkait bulan apa neraca tersebut dibuat. Selanjutnya, date ini tanggal. Tanggal sendiri itu di akhir, karena neraca. Selanjutnya, accounting metode atau metode akuntansi. Kami memakai metode accrual basis, dikarenakan metode ini mencatat semua perhitungan meskipun belum dibayarkan. Terus kemudian terkait layout. Layout sendiri ini menentukan di bagian neracanya sendiri. Kami memakai layout aset sama dengan liabilitas ditambah equity. Mungkin kurang lebih gitu, Kak. Terima kasih. Mohon maaf sebelumnya bila ada kesalahan atau kekurangan dari kelompok kami. Sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi selesai.